Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat paroki Danau Sunter, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang sinode. Sinode kali ini istimewa. Mengapa istimewa? Karena yang pertama kali dalam sejarah Gereja Katolik, di mana umat Katolik seluruh dunia ikut terlibat dalam sinode ini. Biasanya sinode-sinode terdahulu hanya diikuti oleh para uskup, tentu saja Bapak Paus juga sebagai uskup Roma, dan beberapa perwakilan umat juga diundang karena diharapkan umat yang diundang tersebut dapat memberikan kontribusi dari profesionalisme mereka, dari keahlian atau bidang mereka seturut tema yang hendak diwujudkan dari sinode. Tetapi sinode kali ini sangat istimewa. Kenapa? Karena yang diundang atau dilibatkan bukan hanya para uskup, tetapi seluruh umat Katolik di dunia. Sinode atau sinodal berasal dari kata sin yang artinya sama dan odos yang artinya jalan. Jadi sinode berarti berjalan bersama. Dalam sinode kali ini, Gereja Katolik ingin mendengarkan suara umat Allah, mulai dari komunitas-komunitas lingkungan, paroki, seluruh umat, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Allah, Roh kebenaran, menyertai umat dan diam di dalam umat. Jadi semua umat beriman, para imam, persekutuan para uskup, dan paus juga, semuanya akan saling mendengarkan satu sama lain dan mendengarkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka Paus Fransiskus mengundang seluruh gereja memasuki milenium ketiga ini dengan merefleksikan bersama perjalanan bagaimana gereja menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi, dan membuka diri untuk bermisi. Ini yang menjadi tiga tema besar dari sinode kali ini: persekutuan, partisipasi, dan misi. Mengapa perlu sinode? Mengapa kita perlu menghayati panggilan untuk berjalan bersama? Perjalanan sinode kita kali ini ditandai dengan perubahan-perubahan penting dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman. Pertama-tama, tragedi global pandemi COVID-19 yang membangkitkan kesadaran bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian. Tapi pandemi ini juga mempertajam ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang kedua, melihat pengalaman duka dan derita, khususnya duka dan derita dari mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan dari para klerus dan pelayan gereja. Pelecehan-pelecehan kekuasaan, pelecehan-pelecehan ekonomi, pelecehan hati nurani, dan pelecehan seksual. Gereja harus mendengarkan jeritan para korban. Ketiga, di beberapa gereja di dunia, apalagi di Indonesia, orang muda dan perempuan menjadi pelaku utama dalam pelayanan gereja. Ini sangat baik dan perlu diberikan perhatian khusus. Yang keempat, ada ketegangan antara sekularisme yang mengesampingkan agama dari ruang publik melawan fundamentalisme agama atau fanatisme agama yang menyuburkan intoleransi dan kekerasan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita perlu mewujudkan tanda kenabian dengan mendampingi kaum miskin dan yang paling hina untuk menyuarakan mereka. Situasi-situasi ini membangkitkan perasaan bahwa kita berada di perahu yang sama dan masalah satu orang adalah masalah semua orang. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk revitalisasi gereja, untuk menghidupkan kembali gereja di masa kritis dalam sejarah dunia. Jadi dalam sinode kali ini diharapkan terwujud ikatan antara sensus fidei umat Allah dan fungsi magisterial dari para gembala, sehingga kesepakatan penuh seluruh gereja dalam iman yang sama dapat terwujud. Sekarang bagaimana proses sinode ini? Kita akan mulai dari peran Bapak Uskup dalam sinode. Mereka, para uskup, adalah penjaga,
penafsir, dan saksi sejati dari iman gereja. Umat Allah bisa saja mengalami banyak pengalaman rohani atau pengalaman iman, tetapi Gembala Agung kita tetaplah yang menjadi penjaga dan penafsir pengalaman-pengalaman iman kita. Kemudian peran para imam adalah sebagai titik temu antara para uskup dan umat Allah yang dilayaninya. Para imam adalah agen persekutuan yang membantu umat Allah supaya bisa mampu berjalan bersama. Para imam bersama dengan umat Allah juga menemukan jalan-jalan baru, terobosan-terobosan baru bagi ungkapan-ungkapan iman kita. Artinya, bagaimana iman Katolik bisa dihidupi dengan cara-cara yang baru sesuai dengan tanda-tanda zaman. Lalu peran yang paling penting adalah umat Allah sendiri yang setelah berefleksi, merenung, menyuarakan pengalaman iman mereka dalam gereja lokal, menyuarakan harapan-harapan dan aspirasi, suara hati, juga keluh kesah, sehingga akan terkumpul suatu kekayaan pengalaman berjalan bersama yang dihidupi. Jadi tujuan sinode ini bukan untuk menghasilkan suatu dokumen, tetapi untuk menumbuhkan mimpi-mimpi, membangkitkan visi, mengembangkan harapan, membalut luka, menjalin hubungan bersama, belajar satu sama lain, dan saling memberi kekuatan. Ada 3 kegiatan sinode yang diminta keterlibatan atau partisipasi umat. Yang pertama adalah survei online yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu dan sedang berlangsung sampai sekarang. Sampai batas waktu 15 Desember nanti. Bagi yang belum mengisi survei, silahkan mengisinya dengan link ini. Sampai batas waktu 15 Desember. Keterlibatan umat yang kedua adalah bahwa umat dipersilahkan membuat tulisan pribadi. Disediakan 4 tema besar dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan. Tidak perlu membahas atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pilih saja pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kepedulian umat dan menyentuh pengalaman Anda. Isi tulisan bukan teori, tetapi buah dari pengalaman hidup atau pengalaman iman Anda. Tulisan dalam format file Word document, maksimal 2 halaman, kertas ukuran A4 dengan ukuran huruf 12 dan spasi 1,5. Sertakan juga nama, usia, alamat email, nomor WA, dan asal paroki. Keterlibatan umat yang ketiga adalah percakapan rohani, yaitu umat lingkungan, komunitas, atau kategorial berkumpul bersama secara online ataupun tatap muka jika mungkin. Dan masing-masing umat menceritakan pengalamannya sesuai tema, sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat pertemuan. Untuk setiap pertemuan akan ada 2 tema dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipilih 1 atau lebih yang akan menjadi bahan sharing pengalaman hidup atau pengalaman iman. Dalam setiap lingkungan juga mesti dipilih seorang fasilitator dan seorang notulis yang mencatat poin-poin dari ungkapan pengalaman umat tersebut. Notulen kemudian dikirim via email ke alamat berikut. Cantumkan juga nama paroki, yaitu Danau Sunter, nama lingkungan, jumlah peserta, dan durasi penyelenggaraan pertemuan itu. Maka dalam bulan Desember nanti, umat paroki Danau Sunter diharapkan ikut serta berpartisipasi dalam sinode dengan membuat 2 kali pertemuan lingkungan selama masa Advent, melakukan suatu percakapan rohani dengan bahan yang sudah disiapkan dari tim sinode keuskupan. Akhir kata, selamat mengikuti sinode ini dengan sukacita dalam semangat tanggung jawab bersama sebagai anggota gereja yang universal. Tuhan berkati kita semua.